Oke guys, kali ini kita akan bahas kombinasi yang paling cocok untuk skill Barbarian King bola berduri coy. Menurut kalian kombinasi yang paling wajib digunakan? Bisa komen di kolom komentar coy. Oke, di sini gua akan kasih rate, kira-kira rate yang tertinggi nantinya yang mungkin bisa menjadi referensi juga buat kalian coy. Oke, langsung saja untuk kombinasi yang pertama, bola berduri dengan boneka barbar cuy. Let's go. Oke, kita coba lihat untuk kombinasi yang pertama ini cuy. Oke, ini sebenarnya tidak terlalu berimpact besar ya terhadap penyerangan kalian. Terutama misalnya kalau kalian mengaktifkan ability-nya dan kemudian banyak defense lawan, terutama misalnya kayak Archer Tower itu tidak terlalu berimpact besar. Kenapa? Karena pertama untuk boneka barbarnya sendiri tuh HP-nya sangat rendah dan juga damage yang diberikan itu lumayan kecil coy. Tapi sebenarnya ini akan sangat berguna misalnya kalian sedang ingin menghancurkan Town Hall coy. Itu menurut gua lumayan worth it ketika tidak banyak defense di sekitaran eh, dari Barbarian Kang ini. Tapi kalau misalnya di bagian yang kemudian banyak damage yang masuk itu menurut gua kurang worth it gitu. Dan mungkin untuk rate-nya ya 6,5 C untuk kombinasi yang pertama ini. Oke C, untuk kombinasi yang kedua yaitu botol Amara dengan bola berduri. Botol Amara sendiri dia akan menambah movement speed dan juga tentunya menambah kerusakan selama 10 detik tergantung lari levelnya coy. Oke, dan langsung saja kita coba lihat di sini. Oke. Oke, kita aktifkan ability-nya. Oke, ini sebenarnya lumayan worth it cuy ya. Tapi sebenarnya kalau dikombinasikan dengan bola berduri itu agak kurang gimana gitu cuy, karena untuk bola berduri sendiri dia akan mengenai di beberapa bagian terdekat cuy dari Barbarian King sendiri, dan tentunya ya bagian terdekat dari Barbarian King ini juga akan dieksekusi oleh botol Amara ini. Jadi menurut gua agak mubasir gitu kalau misalnya kedua skill ini dikombinasikan coy. Kenapa? Ya sebenarnya tujuannya sama-sama di bagian terdekat cuy. Walaupun mungkin kalau misalnya posisi kalian di luar pagar gitu ya akan mengeksekusi bagian dalam pagarnya. Jadi ini butuh timing yang pas gitu untuk mendapatkan kombinasi yang baik. Tapi menurut gue sih lumayan ya untuk kombinasi botol Amara ini. Mungkin rate-nya ya 7,5 lah cuy, untuk menurut gue. Oke, untuk kombinasi yang ketiga yaitu gempa bumi dengan botol berduri coy. Oke, ini sebenarnya gempa bumi akan sangat bagus kalau misalnya kalian mau mengambil bagian dalam pagar gitu coy. Kita coba lihat aja. Jadi sebenarnya ini lebih ke tujuannya untuk masuk ke dalam inti daripada base-nya coy. Jadi kalau misalnya uh, kita lihat itu agak kurang ya kalau misalnya mau dikombinasikan dengan uh, botol berduri ini. Tapi sekali lagi kalau misalnya momennya ketika misalnya kalian mau masuk ke dalam pagar terus mungkin bisa membuka untuk pasukan yang lain kayak archer gitu masuk, ini cukup bagus gitu. Jadi masing-masing memiliki bagian, satu untuk menghancurkan pagar, yang satunya yang botol berduri itu tentunya untuk mengambil defense terdekat dan juga bangunan-bangunan terdekat. Menurut gue ini lumayan oke sih. Jadi kalian tidak perlu membawa penghancur tembok gitu untuk bisa masuk ke dalam inti base-nya. Lumayan oke sih menurut gue. Mungkin rate-nya kalau dikombinasi ini 7 cuy ya. Nah, tadi intinya tinggal penggunaannya aja yang butuh ketepatan gitu untuk menggunakannya. Oke, untuk kombinasi yang ketiga cuy yaitu sarung tinju raksasa dengan botol berduri. Kalau kalian mungkin sering gunakan sarung tinju raksasa ini lumayan bagus ya. Jadi walaupun misalnya kalian berada di luar tembok itu masih bisa kena damage-nya. Dan juga range damage-nya itu lumayan sih tergantung levelnya sendiri. Di sini gua udah di 2,5 petak. Jadi lumayan cuy. Kita coba lihat aja untuk eksekusinya. Nah, ini sebenarnya lumayan oke sih menurut gua kalau misalnya dikombinasikan dengan uh, botol berduri ini cuy. Nah, kayak gini. Nah, ini tuh damage-nya lumayan besar cuy. Jadi sini agak kurang karena memang untuk level dari sarung tinju raksasa gue itu masih agak kurang gitu.
Tapi menurut gua sih masih oke lah kalau misalnya kalian kombinasikan dan momennya juga tepat gitu. Misalnya kalian mau ngambil eh, bagian dalam wall tanpa harus merusak wallnya, atau mungkin bisa combine dengan penghancur tembok, itu juga oke banget. eh Kalau mungkin kalau gua kasih rate ya bisa 8 sih menurut gua cuy ya. Ini masih belum maksimal karena untuk level dari sarung tinju raksasa gua masih rendah gitu, jadi belum bisa kita lihat. Tapi secara kombinasi sebenarnya bagus banget ketika misalnya eh, bola berduri ini bisa merembat jauh gitu. Kemudian untuk sarung tinju raksasa ini, selain juga memiliki damage yang lumayan besar gitu, dia juga bisa menambah movement speed, dan range-nya juga lumayan cuy. Jadi 4 petak begini kalau misalnya saling berdekatan itu bisa langsung dieksekusi gitu. Jadi rate-nya mungkin 8 ya, lumayan gitu, lumayan oke lah. Oke, untuk kombinasi yang terakhir cuy, yaitu kumis vampir dengan bola berduri. Eh, ini akan mungkin tidak akan efek langsung juga cuy, tapi dia akan menambah durability daripada Barbarian King. Jadi supaya dia tidak cepat habis gitu HP-nya, dan juga dia akan lebih tahan gitu. Oke, kita coba lihat aja. Nah, jadi ini menurut gua ya, ini sangat cocok banget cuy ya. Karena nah, dia akan durability-nya akan tetap sustaining gitu coy, dan kalian bisa menunggu uh, momen yang tepat gitu untuk mengaktifkan daripada bola berduri ini. Jadi untuk mencari momennya ini cocok banget, dan kalian mungkin hanya membutuhkan tambahan badan aja ya untuk bisa lebih menahan damage yang diterima oleh Barbarian King ini. Tapi overall menurut gue ini kombinasi yang eh, paling cocok lah menurut gua. Mungkin kalau gua kasih rate 9,5, bahkan bisa sampai 10/10 cuy untuk rate-nya. Kalian bisa lihat bahkan masih bisa sustain cuy dari eh, yang lainnya yang mungkin udah habis HP-nya, dan kalau kalian lihat masih bisa sustain ya, kena ini aja sih cuy. Oke, itu menurut gua kombinasi yang paling oke lah. Yang terakhir ini kumis vampir ini menurut gua kombinasi yang paling mantep lah menurut gua pribadi. Kalau menurut kalian kombinasi yang paling cocok versi kalian, kalian bisa komen aja di kolom komentar coy. Sekali lagi ini versi gua, dan mungkin setiap orang akan berbeda tergantung dari cara mereka menggunakan atau posisi warnya kayak gimana, dan kondisi base-nya juga tergantung mempengaruhi coy bagaimana skill yang akan kalian gunakan. Tapi menurut gua untuk overall semuanya, Kumis Vampir ini menurut gue yang paling the best lah untuk kombinasinya. Oke, kayak gitu untuk kali ini. Sampai ketemu di next video coy. Bye bye.